kita lanjut lagi ya. Tadi kan kita sampai dengan saldo rekening cadangan kerugian piutang dapat naik atau turun sehingga perlu disesuaikan. Nah, kita ingin lanjut bagaimana sih cara menyesuaikan untuk cadangan kerugian piutang itu. Namun sebelumnya kita cerita dulu ya, hubungan antara piutang dengan penjualan pasti berhubungan banget ya, karena timbulnya piutang bersamaan dengan timbulnya penjualan barang secara kredit maupun jasa secara kredit ya. Kita lihat ya di sini contohnya, misalnya dijual barang dagangan secara kredit yaitu sebesar 1 miliar, berarti bunyinya pasti piutang pada penjualan 1 miliar. Kalau kita lihat di buku besar seperti ini kan, piutangnya di debit, penjualannya bertambah di kredit. Kemudian untuk menyesuaikan cadangannya, kita lihat nih, piutang ada 1 miliar, kemudian penjualan ada 1 miliar. Misalnya nih, yang 1 miliar itu manajemen memutuskan bahwa dia akan mencadangkan kerugian piutang di masa mendatang sebesar 5% dari penjualan. Berarti apa yang kita lakukan? Langkahnya adalah yang pertama, hitung besaran dari kerugian piutang tersebut, yaitu 50 juta dari 1 miliar. 5% dikali 1 miliar berarti 50 juta. Kemudian buat jurnalnya. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya pasti ada timbul kerugian piutangnya sebesar 50 juta dan cadangan juga bertambah sebesar 50 juta. Kita buat ya, yaitu bunyinya adalah beban kerugian piutang sebesar 50 juta pada cadangan kerugian piutang sebesar 50 juta. Selain penyesuaian dengan penjualan, kita bisa lakukan dengan penyesuaian dengan saldo cadangan didasarkan saldo piutang. Contohnya seperti ini, pada akhir tahun saldo piutang ada 100 juta, ditaksir 10% tak tertagih. Maka ini saldo piutangnya, caranya adalah yang pertama, piutang besarnya tarifnya dikalikan dengan piutangnya, yaitu 10% dikali 100 juta berarti 10 juta. Kemudian bandingkan dengan saldo rekening cadangan sebelum disesuaikan. Kita lihat caranya nanti ya. Baru buat jurnalnya jika perlu. Maksud jurnal sini adalah jurnal penyesuaiannya jika perlu. Nah, ini kan kita sudah mencadangkan sebesar 10 juta ya, estimasi kerugiannya. Kita bandingkan dengan cadangan ya, cadangan kerugian piutang tak tertagih PTT, itu ada 10 juta, contoh di tahun A. Berarti kita nggak perlu buat jurnal penyesuaiannya, maka tadi buatlah jurnalnya jika perlu. Kalau sama dengan estimasi tidak perlu kita membuat jurnal penyesuaiannya. Tahun B, cadangan kerugian piutang tak tertagihnya ada 9 juta. Berarti kita perlu membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang tak tertagih sebesar 1 juta. Berarti kita menambah di sini supaya balance-nya 1 juta. Nanti kita ya tambahin. Kemudian yang C, cadangan kerugian piutang tak tertagihnya ada 12 juta. Berarti kita kurangin dong ya. Berarti cadangan kerugian piutang di debit, kemudian kerugian piutang tak tertagihnya di kredit. Yang D, cadangan kerugian piutang tak tertagihnya ada di debit sebesar 500.000. Berarti kita harus menambahkan ya, beban kerugian piutang 10,5 juta, kemudian cadangannya adalah 10,5 juta. Berarti kalau kita lihat di sini, ini dia ditambahin, kemudian ini dikurangi 2 juta, kemudian yang tahun D ditambahi sebesar 10,5 juta, 10.500.000. Seperti itu jadinya ya.
Ingat, jadi kita membandingkan antara estimasi atau cadangan kerugian piutang yang ditaksir oleh manajemen dengan cadangan kerugian piutang yang ada di saldo buku besar, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan saldo piutang itu, kita melakukan yang pertama tadi, hitung besaran tarif kerugian piutang, kemudian bandingkan dengan saldo kerugian piutang sebelumnya, buatlah jurnal penyesuaian jika perlu. Ini jadi saldonya nih ada kita lakukan ini bisa menggunakan dengan tafsiran berapa persen ditaksir dikalikan saldo piutang akhir tahun, atau dengan cara pengukurannya yaitu dengan membuat umur piutang, buku umur piutang, daftar umur piutang maksudnya. Oke.